bawa nakal ya. Kalau masih kurang-kurang ajar, melecehkan, padahal on gitu kan, saya turunin ya, bawa nakal ya. Selamat siang, bawa nakal. Nih. Selamat siang, Bu cuma ingin nanyain aja Bu ya. Pak Aris Lase, sebentar. Pak Aris Lase, wah lumayan ini juga ya, mantap ya Pak Aris Lase ya, oke, ya ganteng ya Pak ya. Masih muda ya Pak Aris Lase ya, mantap. Betul. Terima kasih buat perkenalannya. Ya, gimana? Ya, Pak Bawa Nakal, kenapa Pak Bawa Nakal? Ya, saya sapa dulu ya, Pak Dikson aja. Apa kabar Pak Dikson? Pak Dikson? Pak Dikson aja. Sembah itu gimana maksudnya? Terus minta diapain? Pak Dikson? Menurut Ibu, Tuhan sebentar itu tidak minta Bowo, disembah. saya lagi nyapa orang ya, Bowo, sopan Pak. Ini kayaknya Bapak ini udah nyinyir, udah tua ya. Udah renta kayaknya, udah pikun kali. Iya, sebentar Pak Dikson. Selamat sore Pak Dikson. Ya, selamat sore Bu Uti. Apa kabar? Salam kenal. Salam kenal. Shalom. Shalom. Ya, ini ada Pak Bawa Nakal nih ya. Pak siapa? Pak Aris Lase, saya mute ya. Pak Aris Lase saya mute ya, berisik Pak. Nah, supaya nggak terlalu berisik. Ya, kalau mau ngomong buka mute-nya ya, Pak Aris Lase ya. Ya, silakan. Ya, gimana Pak Adikson? Pak Dikson? Iya, saya baru ngikutin aja ini Mbak Uti. Oh ya. Ya nggak apa-apa di sini aja ya, temenin dulu ya. Kalau mau bicara gitu ya. Ya, ini ada muslim satu nih Pak Bawa Nakal, gimana Pak? Udah terguncang kah Pak? Udah terguncang? Kalau sama Pak Bawa nih kayaknya harus timer nih ya, 2 menit ya Pak. Saya 14.23, nanti Bapak nanti Bu Uti aja lah, ya. Bu Uti aja, saya sukanya sama Bu Uti. Iya, timer aja lucu, Pak, timer. Gitu kan? Kalau dekat sama Bu Uci itu lucu. Iya, timer. Sebentar ya. Saya siapkan rekaman dulu ya. Iya. Memang Bapak kalau ngerekam itu mau ngelaporin, apa yang dilaporin? Loh, orang agama saya yang Bapak hina-hina kok. Yang dilaporin nanti yang bukan itu. Untuk laporin Bu, itu untuk konten, buat lucu-lucuan aja. Ngapain aku Kirain laporin? katanya kan mau lapor polisi. Lah yang Bapak yang menghina nanya-nanya agama kami kok, masa Bapak mau bilang saya menghujat? Bapak yang nanya-nanya kok, Bapak yang menghina, menghujat. Justru akan kelihatan Bapak yang menghina, menghujat. Terus Bapak mau laporin apa? Yang kena kentung Bapak nanti Pak. Gimana saya menghujatnya coba? Apa yang saya hujat? Makanya mau ngelaporin itu untuk apa? Apa yang mau dilaporin? Kamu yang menurunkan derajat Tuhan saya. Kamu yang tertawakan, melecehkan. Menurunkan derajat Tuhan Ibu. Nggak pernah saya menurunkan. Justru Ibu menurunkan, menganggap dia manusia dan tidak tahu apa-apa. Itu kan kata siapa Pak? Enggak ada orang Yesus Tuhan, kok mau bilang apa? Kami ini bagaimana? Ntar pakai ini aja ya, pakai timer aja Pak, pakai timer aja. Jadi kalau Bapak nih ya giliran saya ngomong Bapak diam, kalau Bapak ngoceh saya turunin ya, itu aja, itu udah ketentuan ya. Jadi kalau misalnya Bapak ngomong saya ngoceh, saya salah, tapi kalau Bapak ngomong saya ngoceh, waktunya saya Bapak saya turunin aja. Kemarin aja giliran Bapak ngomong diberhentiin, diturunin, nggak ada loh rekamannya loh. Ya iya, turunin aja kalau waktunya orang dipotong-potong. Ya itu ketentuannya ya. Kalau mau terima, kalau enggak ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Pak Bowo. Apa sih kriteria Pak Bowo ketika Pak Bowo mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan? Dari mana Pak asalnya Bapak bisa mengatakan Allah adalah Tuhan? Tolong tunjukkan ke saya. Asalnya dari mana? Dari kitab suci. Nah, ya dari kitab suci, satu panduannya, ya kan? Satu panduannya dari kitab suci. Nah, sekarang apa sih dasarnya Bapak mau mengatakan bahwa itu kitab suci? Ya karena tidak ada kesalahan di dalam kitab itu. Nah, sampai sekarang tidak ada yang kontradiksi atau apa, itu nggak ada. Kalau Bapak mengatakan tidak ada kontradiksi, saya buka semua kontradiksi, marah nggak? Ayo. Semua kontradiksi saya buka semuanya. Marah nggak? Ayo, laporin saya ke polisi nggak? Sob Katul aja bertanya sama Bowo udah nggak sanggup.
Sob Katul, jangankan ditanya. Nggak usah inilah, nggak usah gaya-gaya. Sob Katul mah Sob Katul, saya mah saya. Ayo, berani nggak? Nih, kalau dibilang nggak kontradiksi nih ya. Nih, ayo sekarang gini. Kalau nggak dibilang kontradiksi, Allah ngomong kayak gini nih. Ya, Allah ngomong gini ya. Sebentar, saya buka aja ayatnya. Ya, di dalam QS 4 ayat 82. Saya buka ayat saya ya. QS 4 ayat 82. Saya udah catat aja. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ya, jadi satu, kamu mengklaim bahwa tidak ada kontradiksi ya di dalam Al-Quran. Kalau itu bukan, ingat ya, klaim Allah ya, kalau itu tidak ada, kalau ada kontradiksi, pastilah itu bukan wahyu Tuhan. Nah kan, nah sekarang pertanyaan saya, nih kontradiksinya ya banyak sekali ya. Di dalam QS ya, QS 5 ayat 92. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dengan jelas. Nah kan, ya jadi kalau ada orang berpaling, menyampaikan amanah dengan jelas ya, nggak diapa-apain. Tapi, nah ini ya, di dalam QS 4 ayat 89, saya buka QS 4 ayat 89. Nah ini ya, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan di antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, nah sama-sama ya, dua-duanya mengatakan yang pertama, jika kamu berpaling. Nah kalau yang ini, apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka, ya kan, sebagai teman setia dan penolong. Nah ya, ini loh kontradiksi ya. Kamu ngeklaim no kontradiksi, ya itu kan karena sumbar-sumbar koar-koar, kepedean doang ya kan. Kontradiksi, yang satu mengatakan jika berpaling ya cuma dikasih tahu, dinasehati. Yang kedua, jika berpaling lawanlah, tawanlah, bunuhlah. Ini gimana? Kontradiksi dong. Allah sendiri mengatakan kalau kontradiksi bukan dari wahyu Allah. Ya, itu udah jelas. Banyak sekali kalau mau ngomong kontradiksi. Oke, ya silakan. Nah, diam kan? Diam. Oke, tadi ayat berapa Ibu? Biar saya cek. Yang kontradiksi menurut Ibu? QS 4 ayat 89. Ayat berapa tadi? QS 4 ayat 89. Oke, QS 4. Nah, bentar, 89. Sebentar. Kok nggak ketemu? Sebentar. Kok nggak? Bu? Apaan nggak ketemu? Kitab apa? Berani-berani mau bohong. Oh nggak ada. Ya sempat ayat 9-nya. Nih. Sebentar, berapa nih? 4. Anissa 89. Halo Ibu. Anissa 89. Mau pakai gaya tepu-tepu. 9. Kita dulu ya. Dan mereka agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman dan temanmu, dan sebelum mereka berpindah pada jalan Allah, apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Kalau ketemu di perjalanan, ini kan waktu perang, Bu. Masa kalau perang kita harus sayang-sayang? Enak aja semua. Paling gampang ya, kalau kamu nih paling gampang ngakunya ini kan saat perang. Nih, ya ada lagi nih. Ya tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Ya 259.
Ya, 259. Tidak ada Emang paksaan. tidak ada paksaan. Nih, dikatakan sini. Oke. Sungguh orang-orang yang Ibu, saya menyembunyikan. tidak Oh, 259 nih. Tidak ada paksaan. Agamaku adalah agamamu, agamamu adalah agamaku, ya. Tetapi orang berpaling, bunuhlah, tawanlah. Itu namanya kontradiksi, bro. Itu giliran dan Ibu, kok Ibu nyerocos? Ibu kok sangat takut sekali dengan kecerdasan Bowo ya? Di dalam Kecerdasan Bowo. Di dalam kegeeran. Sebentar, kok jadi terguncang begini? Kamu yang Di dalam terguncang. Ya berperang, udah lanjut. Kita dengarkan ya, tepu-tepumu itu. kedamaian, melakukan kedamaian, janjinya kita damai hari ini, tapi tiba-tiba dia berpaling dan Apa sih ngomongnya? Udah ngomong aja. Udah, bicara aja, bicara. menyerang. Ya kita masih tadi kan ayatnya beda konteks antara peperangan dengan Wala, jangan lawan Bowo. Masa iya, Bu? Kita berperang tiba-tiba kita diserang orang, sayang bunuh anakku, kasihi adikku, tampar pipi kiri, waduh, Indonesia tidak akan pernah merdeka, Bu. Indonesia tidak akan. Kamu jangan lawan Bowo kalau masalah logika ya, Bu ya. Ya, ini kan beda konteks. Ini adalah ayat peperangan. Saya tidak mempelajari ini saja. Logika saya sudah menangkap. Jadi menurut Ibu, menurut orang-orang Kristen, kalau kita berperang itu harus disayang-sayangi gitu. Logika Ibu tidak bisa. Ajaran kasihmu itu tidak bisa diterapkan. Seandainya ajaran kasih itu diterapkan, ya matilah manusia. Jadi banyak Ibu, kalau ajaran kasih itu diterapkan, diterapkan. Ya tidak ada prediksinya kalau di situ. Sebentar. Orang baik-baik kalau sebentar. Ya, Udah selesai. kalau tidak Udah selesai, jangan banyak omong, saya turunin ya. Kalau banyak omong saya turunin ya, sebentar. Ya, jangan tekan ya. Jangan diturunin dulu. Oke, ya udah mulai tergoncang dia ya, karena Allah sendiri telah mengatakan kalau ada pertentangan di dalamnya, tentulah itu bukanlah wahyu Allah gitu kan, udah jelas ya. Apabila mereka berpaling ya, kalau kamu mengatakan ayat peperangannya emang peperangan ngapain gitu kan? Pertanyaan saya, peperangan ngapain? Sekali lagi, peperangan siar agama, ya kan? Yang satu tidak siar agama, yang satu siar agama. Ya, ini kan bicara tentang murtad. Emang murtad masuk ke perang? Ya nih ya. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir. Kita baca di atasnya ya, QS 4 ayat 89. Saya buka dulu ya. Kita buka lagi ya. QS 4 ayat 89, kena angin ketutup lagi nih ya, sebentar ya, di atasnya nih ya, ini katanya ayat perang ya. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, ya kan? Padahal Allah telah mengembalikan mereka ya kepada kekafiran. Nah, yang menyebabkan kafir juga Allah gitu kan. Ya, lalu disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Jadi ada dua ya, yang membuat sesat adalah Allah. Lalu dengar lagi ya, barang siapa dibiarkan sesat ya oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk mencari petunjuk baginya. Mana yang bicara tentang perang? Ini bicara tentang iman orang yang gak percaya dia adalah Tuhan, Muhammad adalah Rasul. Ya, nih ya. Lain lagi ya, An-Nisa 4-nya ayat 87. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat dan tidak diragukan terjadinya siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Nah, Nabi Muhammad di dalam ayat 87 menceritakan tentang Tuhannya, ya kan? Dia mengatakan Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Mana ayat perangnya? Ya, ini bicara tentang iman ini kok. Sama kondisinya dengan yang satu. Apabila mereka berpaling, makanya jangan sok kepedean. Itu dia jelas, itu kontradiksi ya.
Itu dia. Kalau udah kontradiksi ya udah. Allah sendiri mengatakan jika ada kontradiksi, itulah tentu bukan dari wahyu Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya satu. Apa yang menyebabkan kamu mengatakan bahwa ini adalah wahyu Allah? Kamu jawab. Jangan Kristen melulu yang lu serang. Apa yang menyebabkan, apa yang mendasari pemikiranmu sehingga kamu percaya bahwa ini adalah wahyu Allah? Ayo silakan. Satu, Allah menyesatkan tadi kan. Lalu setelah orang-orang sesat diazab. Ya, silakan. Oke, kan sudah saya jelaskan tadi, di ayat itu adalah dua konteks yang berbeda. Kalau Bu Uti nggak mau menerima, ya sudah. Kalau Ibu menganggap bahwa orang berperang itu harus mengasihi, ya terserah, mati konyol sana terserah ya. Jadi tidak ada kontradiksinya. Mana saya udah buktikan itu nggak ada perangnya, dua-duanya nggak ada bicara tentang perang. Saya rekam loh Bu Uti. Lah saya juga rekam kamu, emang kenapa saya juga rekam kamu? Orang namanya berdebat takut amat. Ini saya ngomong ke Ibu Uti. Ibu Uti tadi panjang lebar ngomong nggak saya apa? Nggak saya. Ya udah lanjut. Jangan ketakutan gitu. Kamu lawannya bawa di sini. Ya, yang bawa luar biasa cerdas. Oke ya. Di dalam itu dua konteks di dalam tidak akan mungkin kita boleh membolehkan membunuh kalau bukan dalam keadaan berperang. Logika dipakai. Pernah kakak Muslim tiba-tiba membunuh orang kalau tanpa dalam keadaan berperang? Logika dipakai Bu ya. Lawan kamu bowo ya. Nah, kalau menurut Kristen berperang itu harusnya tampar pipi kiri oleh musuh, dipanah dada kanan, kasihkan dada kiri, ditabok pantat sebelah kiri, kasih pantat kanan. Itu nggak baik di dalam bahkan di negara manapun tidak bisa menerapkan ajaran seperti itu. Itu tidak kontradiksi, beda konteks ya. Jadi jelas, beda konteks. Terjawab sudah. Nah, ini giliran Bowo bertanya sekarang. Masa Bu Uti sudah 2 kali bertanya, saya tidak? Nah, udah beda. Jadi ya, itu udah beda konteks. Tidak ada mungkin. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi logika saya menerima tidak mungkin ada apa namanya perintah membunuh kalau dalam keadaan tidak berperang, berdilan ya, tidak ada. Emang Bu Uti pernah menyaksikan orang Muslim dalam diam-diam terus dibunuh orang kalau bukan berperang? Jangan lawan Bowo Ibu, jangan lawan Bowo kalau berlogika ya. Gimana kalau menurut ajaran kasih Bu, tidak akan ada polisi, tidak akan ada penjara. Kenapa? Ajaran ini kasih. Udah. Kamu dirampok. 2 menit. Ya? Udah 2 menit. Makanya lihat tuh, saya berhenti di 40 ya. Nah, tadi ngomong apa bilang? Tadi si Bowo bilang jangan lawan Bowo dalam berlogika. Nah, sekarang logikanya mari kita melihat. Densus 88 itu untuk siapa? Apakah di dalam perang sehingga ada Densus 88 bom gereja, bom. Apakah itu dalam perang? Lalu kamu bertanya, apakah ada orang nggak kenapa-kenapa diserang, ya gerejanya dibakar, orang-orang dipotong kepalanya, itu ngapain gitu ya? Itu ya logika harus dipakai ya. Kalau kamu memakai logika, ya jelas itu bukan dalam perang ya. Dua-duanya sama kondisinya apabila mereka berpaling ya. Yang menjadi ininya apabila mereka berpaling, apabila murtad, kan dua-duanya, bukan di perang yang satu enggak ya. Kalau kamu mau mengatakan logika harus dipakai Bowo, ya kamu lihatlah sekelilingmu ya. Untung ada Densus 88 ya. Itu jelas jawabannya. Lalu satu lagi, jelas tadi ya, kamu harus jawab saya dulu. Apa yang mendasarimu sehingga kamu percaya bahwa ada Tuhan yang menyesatkan ya? Dialah yang menyesatkan. Lalu nih jelas lagi tadi katanya nih ya, dialah yang menyesatkan. Lalu ketika orang itu menjadi sesat ditawan nih ya dikatakan gini ya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat dan tidak diragukan terjadinya siapakah yang lebih benar kekuatannya daripada Allah. Nah, baca lagi di atasnya ya nih. Maka mengapa kamu terpecah menjadi 2 golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran. Nah, Allah lah yang membuat orang itu kafir, ya kan? Nih, ayatnya sendiri nih, aku buka ya, jangan bilang aku bohong ya. Ya, Allah sendiri yang bikin kafir kok. Nih.
Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan memberikan jalan untuk memberi petunjuk baginya, ya kan? Allah yang mengembalikan orang menjadi kafir, lalu ketika dia kafir dibiarkan sesat, lalu ketika dia kafir, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Nah, pertanyaan saya, kamu percaya apa ini dari wahyu Tuhan gitu loh? Silakan. Oke, saya sudah jawab tadi kan. Kalau masalah Densus membunuh bom itu kan tidak ada perintahnya, Bu. Apakah ada perintahnya? Kan nggak ada. Satu lagi, Bu Uti ya. Menurut Ibu, Tuhan itu setan yang menyesatkan. Setan bisa dong menyesatkan saya dong kalau gitu tanpa izin Tuhan. Menurut Ibu bisa ya? Kalau di dalam ajaran kami nggak bisa, Bu. Setan itu nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan menyesatkan manusia pun dia nggak bisa tanpa seizin Tuhan. Jadi ngeri sekali. Berarti di sini ajaran Ibu, Tuhan Ibu itu ada saingannya, yaitu setan. Ketika saya baik banget ya, baik soleh, tiba-tiba setan benci pada saya kan, anak ini saya sesatkan sajalah. Dan Tuhan Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Berdoa pun saya mati-matian minta jangan disesatkan ya Tuhan. Kristen ya Tuhan, tetap saja setan menyesatkan. Jadi di mana kekuatan Tuhanmu? Hah? Logika dipakai. Kalau Tuhan kami, kalau saya berdoa kepada Allah, jangan sampai engkau sesatkan ya Allah. Walaupun mati-matian iblis ingin menyesatkan saya, tidak akan mampu. Tapi kalau begini ajaran Ibu ya, kalau takut kesesatan ya berdoa saja pada iblis. Harus baik-baik sama iblis. Celaka, Bu Uti. Kau harus berdoa kepada iblis. Ya iblis, jangan buat aku celaka, karena engkaulah yang membuat aku celaka. Tuhanku tidak membuat aku celaka. Kalau kau ingin membuat aku celaka, Tuhanku ingin membuat aku selamat, tidak akan mampu, karena kau bagiannya mencelakakan. Ini kan ajaran aneh, ajaran yang tidak masuk logika. Ada dua Tuhan di sini. Ini kayak dewa baik dan dewa jahat akhirnya. Kau lawannya boleh, Bu. Tidak ada kontradiksi di ajaran kami. Itu oknum. Tidak ada di ajaran kami. Bunuhlah orang. Tidak ada. Ya. Kan tanpa bersalah. Di mana? Di mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Kalau orang menginginkan murtad Muslim, itu artinya memang musuh. Ya. Orang Mekah itu ingin membuat Muslim semua murtad. Makanya mereka memerangi Muslim. Makanya Muslim membolehkan untuk memerangi mereka. Jangan lawanlah Bu. Jadi sekarang untuk Kristen-Kristen yang ada di dunia ini, baik-baiklah kau sama setan, agar kau tidak disesatkan oleh setan. Kalau setan sampai benci kepadamu, kau akan disesatkan oleh setan, dan Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkanmu. Karena bagian menyesatkan adalah setan. Saya berhenti ya. Nah, ya jadi ini logikanya logika anak-anak ya. Ya, tanpa dalil. Saya dari tadi pakai dalil ya, jelas nih dikatakan ya. Dia jadi ini ya, itu asumsi sendiri ya, silakan saja ya, mau asumsi silakan. Diam ya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, mana dia? Kelak, salah ini ya. Nih, tadi yang 89 ya. Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran ya. Jadi Allah mengembalikan kepada kekafiran ya. Lalu ketika orang berpaling, ketika orang kafir, kamu nggak jawab saya, maka tawanlah mereka dan bunuhlah. Ini jelas bukan soal perang, karena di atasnya ayat konteksnya tidak bicara tentang perang. Nah, di dalam didukung lagi di dalam Maryam 83. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh ya. Pertanyaan saya, kamu nggak jawab. Apakah kamu percaya ya bahwa ini wahyu Tuhan gitu ya kan? Orang-orang kafir itu kenapa jadi kafir? Jelas kalau di sini secara literasi bahwa Allah lah yang menyebabkan mereka menjadi kafir. Lalu ketika menjadi kafir mereka diazab, ditawan, harus dibunuh. Nah kan bingung dah akhirnya kan.
bingung, kontradiksi dengan ayat yang mengatakan agamamu adalah agamamu, agamaku agamaku, ya kan? Ini loh, jangan lawan-lawan Uti, kamu tuh nggak ada apa-apanya sama Uti, gitu kan? Nah, pertanyaan saya, apa yang menyebabkan kamu yakin bahwa ini adalah wahyu Tuhan? Ketika ada Tuhan, tadi kan kamu mengatakan Tuhan sama iblis kerjasama. Ya, kalau begini ini bagaimana? Yang kerjasama itu apa gitu? Sekarang tunjukkan di tempat saya, di mana ayatnya ya, di tempat kami. Tunjukkan, kalau nggak bisa tunjukkan kamu cuma keluar-keluar. Tunjukkan di tempat kami ayatnya yang mengatakan Tuhan Elohim Bapa menyesatkan umatnya. Tolong tunjukkan. Setelah dia menyesatkan, dia menghukumnya. Tolong tunjukkan. Kalau nggak bisa tunjukkan, kamu cuma koar-koar. Tunjukkan, jangan asal ngomong. Silakan. Ya, Pak Dikson mau bicara, Pak Dikson. Silakan, bawa. Jangan kebingungan, langsung diam kan? Diam. Tunjukkan mana ayatnya Elohim menyesatkan. Oh, ini bagian saya. Ya, mana Elohim, tunjukkan ayatnya. Jangan asal sembarang. Tunjukkan ayatnya ya, karena di tempat kami ya, aku datang bukan untuk orang benar tetapi untuk orang berdosa. Ya. Oke, sebentar. Matius 24:11. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Nah, itu banyak banget, Bu ya. Saya sebenarnya begini ya, Bu ya. Saya tidak mau di sini berdiskusi mengenaikan ayat. Tulus, Matius berapa? Matius berapa? Sebentar dulu. Ini bagian saya dong. Jangan diapa. Saya di sini nggak pakai dalil, Bu. Pakai logika ya. Silakan pakai Ibu pakai gunakan dalil. Jalan. Begini, Logika Bu ya. manusia Saya cuma ingin mengajarkan sebentar. Logika manusia, emang pelajarannya emang tingkat pendidikanmu semana? Logika itu dipengaruhi tingkat pendidikan manusia, bro. Makin tinggi pendidikannya, logikanya makin masuk akal. Makin rendah ya logikanya nggak masuk akal. Masa pakai logika? Mana sih lo? Ya, langsung 2 menit lagi, silakan. Sebentar, masa saya nggak dikasih ngomong nih? Sebentar ya. Saya terserah kalau Tuhan Ibu tidak menyesatkan yang pasti, Bu. Kenapa iblis yang yang menyesatkan gitu? Sekarang saya tanya sama Ibu, ketika iblis menyesatkan kamu, manusia, apakah Tuhanmu bisa menolongkan? Tidak. Sia ya. Juga seperti Anda gitu loh. Kalau di dalam ajaran kami, ketika Allah tidak ingin menyesatkan, maka Dia tidak akan menyesatkan. Contoh, saya kasih contoh. Tuhan Anda sangat sayang kepada Anda. Tiba-tiba iblis ingin menyesatkan Anda. Apakah Tuhan Anda mampu untuk menolongkan? Enggak. Tetap aja sesat. Karena bukan Tuhan Anda yang bagian menyesatkan. Ya kan? Betul enggak? Jadi lucu. Makanya kata saya tadi, makanya kau tidak perlu berdoa kepada Tuhanmu. Kau pengen panjang umur, keselamatan, kau harus berdoa kepada setan, karena itu adalah bagian iblis. Ya, itu bagian iblis. Tuhanmu tidak akan mampu. Ketika setan ingin membuatmu celaka, Tuhan tidak akan mampu. Tuhan Anda tidak akan mampu menyelamatkan. Karena bagian celaka itu tidak ada urusannya dengan Tuhanmu. Beda dengan Tuhanku. Kalau Tuhanku menyesatkan ataupun menolong itu adalah bagian dirinya, mutlak itu urusannya. Jadi ketika saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, selamatkanlah aku dari kecelakaan ini. Walaupun setan sekuat tenaga ingin mencelakakan aku, tidak bisa. Makanya kami wajib berdoa kepada Allah. Kalau kalian wajib berdoa kepada setan. Ya, jadi ini seperti sudah. Ya, jadi seperti ngomong sama anak ini ya, seorang diam, udah selesai. Udah. Dengar saya enggak? Suara saya masuk nggak? Di sini saya tidak mau. Dengar nggak? Dengar suara saya nggak? Suara saya kedengaran nggak, Pak Dikson? Pak Dikson, suara saya dengar nggak? Dengar ya, lanjut. Ya, jadi lucu ya, dia udah ngelindur entah kemana-mana ya. Pertanyaan saya, kalau logikanya jalan ya, kalau logika kamu memang jalan ya, logika itu saya kasih tahu ya. Logika manusia itu ya dipengaruhi berlatar belakang dengan tingkat pendidikannya. Kamu sendiri nggak tahu ayat-ayatmu ya, kamu kurang pengetahuan tentang ayat-ayatmu sendiri. Makanya
logikamu ya, makanya logikamu ya terpengaruh dengan inimu ya, logikamu jeblok begitu ya, asal ini aja ya kan. Sekarang logika nih, mari logika. Allah telah mengkonfirmasikan ya bahwa dia menyesatkan barang siapa yang ingin dia sesatkan, lalu memberi petunjuk kepada barang siapa yang ingin dia beri petunjuk. Al-A'raf 187, Al-A'raf 16 ini ya, saya buka dulu ya. Ya, Allah memberikan petunjuk kepada barang siapa yang ingin dia beri petunjuk. Allah menyesatkan barang siapa yang ingin dia sesatkan. Ya, lalu Maryam 83, Allah menghasung setan-setan untuk membuat orang kafir berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Lalu kamu mengatakan itu tidak ya, itu tidak kerjasama dengan setan, ya kan? Allah yang menghasung kok, ya kan? Lalu kenapa kamu larikan ke tempat saya yang kamu katakan, ya kamu katakan Tuhan saya kerjasama sama setan? Oh enggak, ya terbalik. Oh ya, logikamu nggak jalan. Sekarang pertanyaan saya, gimana nasibmu ketika kamu dijatuhkan oleh Allah untuk disesatkan, bukan untuk diberi petunjuk, ya kan? Bagaimana nasibmu nanti, gitu kan? Bagaimana nasibmu? Allah melaknat orang kafir, tetapi orang kafir itu tadi dibilang Allah lah yang memberikan nih, ayat 4 An-Nisa ya, Allah lah yang membuat orang menjadi kafir. Tapi Allah melaknat orang kafir. Logikamu kemana kalau kamu memang orang pinter, ya kan? Nih ya, Allah menyesatkan barang siapa yang ingin dia sesatkan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang ingin dia beri petunjuk. Nah, kalau di tempat kami ya, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Justru orang berdosa itu dicari ya. Lalu kamu bilang enggak menyelamatkan. Justru Yesus mati di kayu salib itu karena dia mau menyelamatkan. Ya, karena kamu itu enggak bisa membela dirimu sendiri, Bowo. Ya, harus kamu enggak bisa, kamu itu orang berdosa enggak bisa menyelamatkan orang berdosa. Nih, Allah ngomong kayak gini nih. Orang berdosa tidak bisa memberikan tebusan ya, menggantikan orang berdosa. Ya, Yesus itu ya nggak bisa ya, manusia tidak bisa menebus manusia kecuali Tuhan itu sendiri ya. Makanya Yesus itu datang karena apa ya? Karena dia Tuhan, ya kan? Jangan kamu bilang kami nggak Yesus Tuhan kami nggak bisa menyelamatkan. Justru Tuhan kami itu menyelamatkan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak sama dengan dirimu ya. Kalau kamu nggak diselamatkan. Ya, jelas dikatakan Allah menyesatkan barang siapa yang ingin dia sesatkan, tetapi dia memberi petunjuk kepada orang yang dia mau beri petunjuk. Lalu Allah mengatakan apa? Iya kan? Ya. Lalu Allah mengatakan apa? Kalau kamu mau selamat, kamu cari apa? Cari amal, ya. Kamu selamat cari amal. Kamu cari amal, kamu berbuat baik, kamu kumpulin pahala. Loh, itu kan bukan dari Allah keselamatanmu. Setelah kamu sudah cari amal, nih di dalam Al-Quran dikatakan, bahkan satu hasta saja ketika kamu telah ditentukan untuk masuk neraka, walaupun sudah satu hasta saja menuju sorga, ketika kamu ditakdirkan untuk masuk neraka, kamu lalu pergi ke neraka. Semuanya atas takdir Allah, ya kan? Mana pertolongannya untuk semua orang nih? Ini ya. Di dalam QS 28 ya 41, dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Nah, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini sehingga para hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, bagaimana ini banyak banget ayatnya. Nih ya, sekali lagi. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong, ya kan? Banyak ayatnya, ya udah kebanyakan ayatnya. Dan setelah itu nih, setelah kamu walaupun satu hasta. Ya, silakan lanjut. Ya, silakan. Ya, jadi jangan ajak saya berlogika. Ya, silakan. 5 berapa ini? Sebentar. Oke. Ibu ini minta ayat ya. Sebenarnya saya malas banget dengan ayat ya. Itulah sebabnya Allah mendatangkan pada mereka suatu kesesatan yang menyesatkan. Itu Tuhan ada mendatangkan sesuatu yang menyesatkan.
Di situ berarti Tuhan Anda menyesatkan. Jadi makanya saya malas dengan menggunakan dalil Pak Uti. Ibu Uti akan tertampar dengan omongan, dengan dalil Ibu Uti. Ini udah rahasia umum. Ya saya 63 ayat 17 ya. Tesalonika. Itulah sebabnya Allah mendatangkan pada mereka suatu kekuasaan yang menyesatkan. Ini menyesatkan, Bu Uti. Makanya saya nggak mau berdebat dengan menggunakan dalil, karena ujung-ujungnya nanti Bu Uti akan berantem dengan kitab Ibu Uti sendiri, dan saya hanya sebagai penonton. Ya jangan jelas. Allah akan menyesatkan orang yang disesatkan. Ya iyalah, orang yang disesatkan oleh Allah itu adalah orang yang tidak menerima wahyu firman Allah, yang tidak melaksanakan sesuatu itu disesatkan oleh Allah sekalian aja. Kan mereka sudah diberi peringatan, Ibu Uti. Orang aja kalau sudah diberi peringatan nih, prit itu jurang, woi, jurang, jangan masuk ke situ, tetap aja ngeyel ya, dimasukkan sekalian. Makanya Bu Uti, yang saya katakan tadi, jangan pakai dalil lah sama Bowo. Ini era digital, tinggal klik aja Tuhan Kristen yang menyesatkan, muncul semua ayat-ayatnya. Mau apa lagi kau? Makanya aku malas debat dengan ini. Jadinya otakku nggak jalan. Bu Uti berantem dengan dalil Bu Uti sendiri. Jangan mengatakan Islam yang nggak masuk akal itu, Ibu Uti. Ketika Ibu Uti ya disayangi oleh Allah, tapi setan ingin menyesatkan Ibu Uti, Tuhan Ibu Uti nggak bisa berbuat apa-apa. Karena yang menyesatkan adalah setan, tidak bisa berbuat. Makanya kata saya, mulai detik ini baik-baiklah sama iblis, jangan baik-baik sama Tuhan. Karena kalau iblis sampai benci kepada Bu Uti, nanti Ibu Uti dijerumuskan naik motor, nyungsep deh Bu Uti. Makanya berdoa dari hari ini, oten-oten berdoalah seperti kepada setan. Ya. Sudah. Saya di 1301. Saya di 1301 ya. Nah, jadi nih ya, dia ngaku sendiri ya, Bapak Ibu dengarkan. Dia nggak pakai dalil, ya kan? Dia nggak pakai dalil, lalu dia ngaku sendiri. Dalil yang dia ambil itu hanya dia cari kata kuncinya doang ya. Tuhan menyesatkan, lalu keluar ayat-ayatnya gitu kan. Nah inilah yang kayak gini ngaku orang pinter ya kan. Yang kayak gini sesumbar, gede banget mulutnya, sampai berbusa-busa, baunya minta ampun ya kan. Ngakunya orang pinter berlogika, taunya kosong melompong gitu kan. Yang dia bawa Yesaya 63 ayat 17 itu kan tak baca konteksnya. Justru itu, nih dengar ya, Yesaya 63 ini justru mengatakan bahwa penebus kamu itu, ya kan? Penebus kamu ya, yang menyelamatkan kamu itu justru Elohim Bapa. Kamu baca deh ayatnya yang ke-9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Lalu ayat yang diambil nih ya Bapak Ibu ya, aduh ya kan. Pertanyaan ini, ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ini doa, tolonglah Tuhan, jangan biarkan kami sesat dari jalan-Mu. Lalu memang tidak disesatkan karena Dia akan menebus kamu. Itu ayatnya. Maaf kalau asal comot habis kamu saya lindes, oke? Ya udah ngaku sendiri, kamu udah ngaku sendiri, ayatnya boleh tinggal googlean ya kan. Pertanyaan saya, bagaimana kamu mengatakan ya kan, ya orang tidak terima firman Allah, sedangkan dia tidak menerima firman Allah itu karena dia telah disesatkan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana ada orang bisa kembali melawan kodrat Tuhan yang maha kuasa itu ketika dia telah disesatkan? Siapa yang bisa datang kepada Tuhan? Ini logika jalan ya. Logika harus jalan. Tadi katanya ngajak ke logika. Nah, kalau Allah telah menghasung setan-setan untuk membuat orang berbuat dosa dengan sungguh-sungguh, lalu siapa yang bisa kembali? Saya tidak bicara akibatnya, saya bicara tentang penyebabnya. Yang membuat orang sesat itu siapa? Ya, kalau akibatnya orang nggak mau gitu kan, itu nggak masalah. Ya, tetapi kalau dia sendirilah yang menyesatkan nih ya, di dalam Al-A'raf 178.
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Nah, ada kan ini, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, ya kan? Di dalam Al-A'raf 186, barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, kamu mau muter-muter gimana? Orang namanya Allah maha penguasa, maha hebat. Kalau dia udah menyesatkan, siapa yang bisa datang? Oke? Nah, jangan main logika sama gue ya. Sok belagu sih kamu ya. Silakan. Udah ya. Kamu gak bisa jawab. Kenapa nggak bisa? Kok udah ya udah? Kenapa sih takut amat, Bu? Kamu Sekarang, yang takut, Bu, aku saya tanya kasihan sama kamu itu. Kasihan aku sama kamu. Kasihan, udah. Ayatnya sudah banyak sekali, Mazmur, Ayub, ya. Banyak sekali ayat-ayat Tuhan kalian menyesatkan, tinggal diklik aja muncul semua. Ini udah ini bukan rahasia umum lagi. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya, Bu. Kalau Bu minta agar tidak celaka kepada siapa, Bu? Saya tanya, pada setan apa pada Tuhan, Bu? Agar Ibu tidak celaka. Kalau kami kepada Allah, Bu. Ya kan? Karena kepada Allah, karena dia yang akan karena dia yang memberi celaka ataupun selamat. Nah, sementara Ibu kalau minta agar tidak celaka, hidup Ibu minta kepada siapa? Nggak mungkin lah minta kepada Tuhan. Ya pasti minta kepada setan lah. Karena kecelakaan itu berasal dari setan. Benar kan? Nah, betul nggak, Bu? Sekarang Ibu kalau minta agar tidak celaka, minta kepada Allah. Ibu sia-sia. Karena yang bagian celakanya adalah setan. Ketika Ibu nih diketahui oleh setan, nah si Uti minta tidak celaka kepada Allah, sia-sia kau Uti, celakaan itu bagianku, seharusnya kau merayu aku agar kau tidak kubuat celaka. Jangan kepada Tuhanmu, dia tidak berkuasa tentang itu. Akulah yang akan membuatmu celaka, jadi kau harus baik-baik kepadaku. Betul kan, Bu? Sekarang jawab deh, kalau Ibu tidak takut celaka, minta berdoa kepada siapa? Itu aja deh. Logika kita pakai. Saya tidak akan terpancing menggunakan dalil-dalil karena banyak sekali dalil-dalil Tuhan Ibu menyesatkan. Tapi itu artinya nanti saya tidak bekerja otak saya. Sekarang saya tanya kepada Ibu, kalau Ibu takut celaka berdoa kepada siapa? Jangan kepada Tuhan tapi Bu. Ya kan? Karena Tuhan Ibu tidak bisa membuat celaka. Yang membuat celaka adalah setan. Jadi Ibu harus baik-baik kepada setan. Bila perlu Ibu sembah, Ibu rayu-rayu setan. Janganlah kau buat aku celaka ya hari ini. Aku ingin selamat setan. Ya, Jiji, udah, Jiji ya, keoonannya ya. Ya, Jiji banget ya, teman-teman dengar keoonannya ya. Kamu sudah oon, langsung kepedean banget ya. Jadi saya mau nanya sama kamu ya, kalau ya, apakah kamu kayak gitu di tempatmu ya? Kalau nggak minta celaka, kamu pergi ke ini. Pertanyaan saya ya, kalau kita pakai logika, kalau Allah telah menyesatkan, apakah Allah nggak sama dengan setan? Ya, masa Allah menyesatkan, setan juga menyesatkan. Nih ya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang yang rugi. Lah apa bedanya Allah dengan setan? Nah, kalau di kami ada perbedaan. Tuhan nggak pernah menghasung setan-setan untuk membuat kami berbuat kafir. Nggak ada. Bahkan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang berdosa, melainkan untuk orang orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Di dalam Yeremia Yeremia berapa tuh ya? 2 ya dikatakan ya. Ya dengarlah nih saya baca ya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, sejauh timur dari barat demikian jugalah telah dihapus segala dosa-dosa kita. Makanya Yesus itu datang untuk menyelamatkan kami dari jerat iblis, karena iblis itu musuh Tuhan. Iblis itu musuhmu. Masa Tuhan minta tolong, masa Tuhan bahkan menghasung setan-setan untuk membuat orang-orang berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Lah ini bedanya Tuhan sama itu, bagaimana bedanya di mana? Tuhan kami memang nggak bisa mencelakakan, tapi dia bisa menolong kami dari kecelakaan yang ditimbulkan dari setan. Setan itu akan dilempar ke neraka gitu loh ya, itu logika yang jalan. Sekarang saya mau nanya ya, kalau kamu mengatakan ya bahwa kami untuk tidak minta celaka kepada setan, bagaimana, apa bedanya Tuhan sama hantu? Kalau Tuhan menyesatkan, hantu juga sama.
Tuhan menimpa azab, ya hantu juga sama menimpa azab kok. Apa dong bedanya coba? No, kalau kami enggak, beda banget. Ya, enggak ada itu, enggak ada yang kayak gitu. Ya, Tuhan kami mencari dan menyelamatkan yang hilang, boro-boro menyesatkan. Lalu kamu ngaku sendiri tadi ya, kamu ngaku sengaku-ngakunya. Ya, ayat-ayat yang kamu mau ambil itu kamu cuma tinggal Google, tinggal buka kata kunci. Ya, konteksnya nggak ada, apa nggak ada, itu belum tentu bicara sesuai dengan yang kamu mau ya. Jadi ilmumu tuh nggak ada. Udah, jangan lawan Uti. Ya, malu kamu, udah malu banget ya. Malu. Jangan kabur Ibu Uti, jangan kabur. Ibu Uti menyerocos kebanyakan. Di mana Tuhan saya menyesatkan, menyuruh kami bersesat? Adakah Tuhan kami menyuruh kafir? Tidak ada, Ibu. Justru Tuhan kami menyuruh kami beriman kepadanya. Jadi jangan ngerocos asal mau ngomong, Ibu. Tidak ada dalilnya satupun Tuhan kami, wahai manusia, kafirlah engkau, janganlah engkau menyembah aku, sembahlah setan. Tidak ada. Ya, di sini konteks Allah menyesatkan bagi yang ia inginkan itu karena dia membenci, Bu. Makanya kami harus baik-baik kepada Tuhan kami agar kami tidak disesatkan oleh Allah. Beda dengan Tuhan Ibu. Ibu mengatakan bahwasanya kamu Tuhan Ibu bisa menyelamatkan. Tidak. Karena ada bagiannya sendiri. Setan bagian menyelakakan, Tuhan bagian yang baik-baik, ya. Makanya ketika Tuhan ingin menyelakakan, itu kan udah bagian sendiri-sendiri, nggak bisa saling mengganggu, Ibu. Kalau di ajaran kami tidak. Ibu jangan menyoceh-ngoceh. Saya bacakan lagi ya. Itulah sebabnya Allah mendatangkan pada mereka suatu kuasa yang menyesatkan, sehingga mereka percaya akan apa yang tidak benar. Ibu, saya katakan lagi, saya tidak mau berdialog dengan menggunakan ayat, karena di zaman era digital ini mudah sekali kalau menggunakan ayat. Otak saya jadi tidak bekerja. Ibu menuduh Tuhan saya menyesatkan, lebih parah lagi mendatangkan. Tapi kalau Allah tidak pernah mendatangkan setan, Bu. Iblis itu meminta sendiri, tidak pernah Allah mengatakan, wahai iblis, kamu malam ini harus menyesatkan. Tidak, iblis sendiri memohon kepada Allah agar menyesatkan. Kalau ini mendatangkan, Tuhan Ibu justru yang mendatangkan. Kalau iblis itu memohon, Bu, ya, meminta. Tidak ada dari awal-awal. Sudah. Nyala kau iblis. Nyala kau iblis. Sudah. Saya sudah diam. Sudah ya. Jadi dia udah ngalur ngidul ya, menolak ayatnya sendiri. Kan kamu bilang sendiri tadi, kamu asal comot ayat, gampang cari ayat tinggal buka. Kamu nggak tahu latar belakang ayat itu ngomong apa kalau di dalam Alkitab. Ya kan tadi bilang, ya ayat kamu pakai itu nggak menunjang apa yang kamu mau. Seharusnya kamu terangin ke saya, ya. Di dalam QS 28, ya kan Al-Qasas itu kan Al-Qasas ya 41. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Loh, ini yang menyebabkan ini siapa? Kan saya bicara penyebabnya, bukan akibatnya, bukan. Ini yang mengajak ini sih ya. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Itu satu ya. Maryam 83 tadi ya. Sesungguhnya Allah telah menghasung setan-setan untuk membuat orang kafir itu berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Oh, banyak sekali ayatnya. Lalu tadi apa tadi itu? Dikatakan gini. Ya, Al-A'raf 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Nah, sekarang ini ada pernyataan yang disesatkan. Ya, ini harus pakai logika. Kalau yang disesatkan oleh Allah, loh, siapa penyebabnya? Allah bukan yang dia menyebab sesat itu. Nah, sekarang bedanya dengan setan apa gitu loh. Itu logikamu jalan ya, karena kamu sendiri tadi bilang setan itu ada bagiannya, dia menyesatkan. Tuhan saya itu ada bagiannya, dia tidak menyesatkan. Kamu sendiri tadi ngomong Tuhan kami nggak menyesatkan, yang menyesatkan itu setan lah. Tapi di tempat kamu masa Tuhan sama setan kerjasama? Loh, kalau kami mah enggak. Ya, ayat yang dipakai, yang kamu pakai tadi, ingat ya, kamu buka dulu konteksnya ya. Nggak ada disebutkan bahwa Tuhan kami menyesatkan. Bahkan dia mengatakan begini nih ya. Nih, dia mengatakan gini nih, aku mengasihi engkau. Nih, engkau biji mataku, ya kan? Beda. Jadi jangan koar-koar kamu ya. Nih, aku bacain ya.
Akulah yang menebusmu karena engkau berharga di mataku. Wah, keren banget ya. Ya, bukankah aku Yod He Vav He, tidak ada yang lain, tidak ada Elohim selain daripada aku. Elohim yang adil dan juru selamat, bukan penyesat, juru selamat. Nih, dengar ya. Dialah yang menyelamatkan, Yesaya 45 nih. Bukankah aku Tuhan, ya, Yesaya 45 ayat 21b. Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Elohim selain daripadaku. Elohim yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Nah itu ya udah tobat ya. Selesai urusannya ya, selesai. Ya, kita naikkan yang lain saya lagi kurang ini ya, kita nambah lagi. Ya, Marudung silakan. Sudah selesai. Nggak usah lari-lari penonton di sini. Ya, silakan. Yang cerdas ya pasti berpikir ya. Yang saya jelaskan lagi, Ibu. Ya, silakan. Ibu tidak menjawab kalau Ibu takut celaka, mintanya kepada siapa? Kepada Tuhan apa kepada iblis? Di sini tidak ada. Tuhan kami tidak ada. Tuhan kami tidak ada menyuruh orang manusia itu sesat, tidak ada, Ibu. Ya, logikanya. Nah, di sini kenapa kok pembagian tugas itu ada pada Tuhan agama Anda? Iblis tugasnya begini. Ketika iblis itu ingin menyesatkan manusia, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, itu karena bagian iblis gitu loh. Kok bisa begitu gitu loh? Ini sangat aneh gitu. Tetap beda dengan ajaran kami. Ketika Allah ada iblis ingin menyesatkan saya, tapi Allah tidak mengizinkan, jangan, tidak. Makanya saya sesat pun karena izin Allah. Tanpa izin Allah, iblis tidak punya tidak punya daya. Kalau di sini iblis seolah-olah dia dewa jahat dengan dewa buruk. Ketika iblis ingin membuat saya celaka, saya berdoa kepada Tuhan, iblis semakin benci kepada saya. Nah, akhirnya saya dicelakakan dan Tuhan Ibu tidak bisa ikut campur, tidak bisa menyelamatkan, ya. Karena apa? Bagian celaka itu sudah bagian dari iblis. Makanya karena sekarang, Bu, kalau akal logika saya lebih baik berdoanya kepada iblis saja, nggak usah kepada Tuhan. Karena keselamatan itu sebenarnya kebalik sekarang. Keselamatan itu di tangan iblis, bukan di tangan Tuhan. Ya, kalau Ibu berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, Ibu, selamatkanlah aku ya Tuhan. Hahaha, kata iblis. Nggak bisa, lu harus celaka. Ya, Ibu celaka gitu loh. Makanya sekarang berkiblatnya, bertuhannya berbalik saja, Bu, kepada iblis saja. Itu lebih baik. Karena Ibu tidak akan selamat kalau iblis membenci Ibu gitu loh. Karena Tuhan Ibu udah bagi-bagian. Kalau sementara di ajaran kami sangat baik, sangat luar biasa ya. Ketika iblis, saya berdoa kepada iblis, kepada Allah, minta selamatkan saya ya Allah dalam perjalanan ini. Iblis sudah nyoba ancang-ancang menyelamatkan saya. Kata Tuhan, jangan. Tanpa izinku kau tidak akan mampu menyelamatkan manusia. Sudah. Ya, saya berhenti di 15 ya. Udah habis duda ya. Ya, jadi teman-teman ingat ya, nih dengar ya, kita dengar sendiri ya bahwa Bowo dengan jelas mengaku ya. Ya, kalau Tuhan katanya dia ngaku sendiri ya, Tuhan kita itu dia tidak pernah mencelakakan umatnya sama sekali, karena dia Allah yang Tuhan yang pengasih dan penyayang ya. Yang mencelakakan umat itu memang iblis ya, tetapi Bowo mengaku sendiri dengan mengakunya bahwa ketika ada orang yang disesatkan kerjasama sama Tuhannya ya, atas izin Tuhannya ya, udah itu kesimpulannya ya. Jadi tinggal pilih ya teman-teman, mau ikut Tuhan yang maha kuasa yang bisa melepaskan kita dari segala kecelakaan, kutuk maut, dari roh-roh jahat ya kan, dari setan-setan, atau mau ikut Tuhan yang kerjasama sama setannya kata si Bowo ya. Lalu dia tadi mengatakan kalau nggak mau celaka kita rayu-rayu aja setannya, katanya gitu ya. Dia mengatakan begitu ya. Jadi secara akal sehat carilah Tuhan yang melindungi, yang mengasihi, bahkan yang menyelamatkan dirimu, yang juru selamatmu ya kan, yang menebusmu ya, karena dia tahu engkau akan celaka, dia turun ya. Makanya dikatakan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi Tuhan kami datang untuk memberikan penyelamatan, Tuhan kami datang untuk menyelamatkan, Tuhan kami datang untuk memberi kelegaan,
Tuhan kami datang untuk membawa kami kembali ke sorga, ya kan? Ya, kalau iblis, kata Alkitab, iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, ya kan? Itu dia, ya. Iblis memang ada bagiannya iblis, ya. Tuhan ada bagiannya Tuhan, dia menyelamatkan orang yang celaka, bukan malah mengizinkan orang dicelakakan. Itu bukan Tuhan itu pemikiran manusia itu. Makanya saya nggak percaya bahwa itu wahyu, ya. Oke, ya, selesai ya teman-teman. Selesai, ya. Yang lain silakan. Ya, udah bawa udah ribet. Udah selesai, kamu sendiri yang ngaku tadi itu. Ya, silakan. Selamat siang Pak Marudut. Pak Marudut. Ya, sebenarnya kalau mau melihat aja negara-negara Islam, Libya, Irak, ya, dia harusnya bisa pahamin yang siap. Iya kan? Jadi capek kita ngadepin orang kayak gini, orangnya nggak ada gitu loh. Masa dia kok saya di mute sih? Ini siapa yang mute? Buka aja, siapa yang mute? Enggak, aku nggak mute. Udah selesai. Ya, kalau kamu mau bicara udah lanjut aja, saya nggak akan lanjut lagi, ya terserah. Orang udah ambil kesimpulan dari pernyataanmu sendiri. Kamu kan pintar. Menyesatkan. Ya, kamu kan tadi udah ngomong, ya Allah memberi izin orang disesatkan. Tempat kami mah enggak. Udah itulah ya. Ya bagaimana? Sebentar ya. Iman kamu begitu, sebentar ya, silakan saja ya. Bawa sebentar ya. Sebentar. Ini ya closing ya, silakan saja. Kamu mau seperti itu, Tuhanmu seperti itu, ya silahkan saja ya. Kami pun menghargainya ya. Tapi ya itu kami menghargainya, kami tinggal milih aja mana Tuhan yang layak diikuti. Ya kalau mau ikut kamu ya silakan, enggak ya udah gitu doang ya teman-teman ya. Tapi kan kesimpulannya kita udah ambil ya, karena ini untuk edukasi saja ya. Kesimpulannya sudah diambil ya, udah gitu aja. Silakan kamu ngoceh-ngoceh. Oke. 2 menit. Sebentar Ibu. Enggak, gini loh. Enggak, ya oke, saya kasih waktu saya ya. Enggak, saya udah selesai, udah closing aja bro. Closing, udah. Kamu yang ngomong semua tadi itu. Banget kayaknya sama Bowo ya, takut banget. Kok takut banget? Udah closing, udah selesai kok takut sih? Potong dulu ya. Jadi begini ya Tuhan, para Kristen yang terhormat. Jadi kalau setan ini mencelakakan Anda, yaitu udah bagian setan. Allah tidak mampu ikut campur, tidak mampu menyelamatkan. Nah, iya, ketika setan ingin membuat kamu celaka hari ini, Tuhan tidak peduli karena setan tidak perlu minta izin kepada Tuhan. Tidak diizinkan ataupun diizinkan pun Tuhan bebas setan ini. Ini adalah seperti dewa baik dan dewa jahat ya. Ada bagian-bagiannya sendiri. Nah, saya mohonkan kepada Kristen hari ini, berbaik-baiklah kepada iblis. Kalau kau ingin selamat, yang menyelamatkan hidupmu itu adalah iblis. Bukan. Ya, sudah ya, sudah nasihatnya. Nasihat gokil. Udah ya udahlah ya, udah nasihat gokil ya, udah ya. Udah ya teman-teman ya, udah nasihat gokil. Ya sudah ya teman-teman, nasihat gokil ya. Dia mengatakan ya Tuhan nggak pernah ini. Padahal dikatakan tadi Tuhan apabila Allah yang menyesatkan ya, tadi dia tarik lagi omongannya dia ya. Jadi gokil ya teman-teman ya. Ya Tuhan menyesatkan nih. Bahkan ada satu ayat nih bawa nih satu ayat nih. Kamu renungkan ya, renungkan serenung-renungnya. Bahwa Allah telah menetapkan barang siapa yang beriman maupun yang tidak beriman. Nih, ada ayatnya. Allah lah yang menentukan. Jadi semua atas ridho Allah ya. Kalau nggak atas ridho Allah, ya kamu nggak akan selamat. Nih, saya bacakan ya ayatnya nih jelas. Sebentar, saya buka pelan-pelan. Ya. Bentar ya, Bapak Ibu sebentar. Nah, kalau Allah yang menentukan, sebentar mana ayatnya nih ya? Sebentar ya, Bapak Ibu. Sebentar, pelan-pelan ya. Saya nggak hafal ayatnya ya. Allah yang menetapkan. Dia telah menetapkan barang siapa yang akan menjadi beriman, barang siapa yang tidak beriman. Nah, si Bowo ini kena pada ketetapan Allah bahwa dia akan disesatkan ini. Ntar ya, nggak beriman. Sebentar. Aduh, mana dia? Sabar ya.
Bu Uti, saya turun dulu Bu Uti ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya. Soalnya saya pun nggak bisa ini di sini karena ribut sekali. Iya. Nanti kalau saya sudah sampai rumah bisa saya gabung lagi. Iya. Baik, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Pak. Ya, mana di ayatnya itu ya? Allah yang telah menetapkan orang untuk beriman atau tidak. Ya, tadi dia udah bicara sendiri ya. Dia udah ngomong sendiri ayat-ayat ini asal ngambil. Lalu nah, itu dia. Ya, silakan teman-teman, saya sambil cari ya. Silakan yang mau kasih komentar. Udahlah ya, udah kita nggak usah debat lagi sama bawa. Udah nggak perlu berdebat lagi ya. Yang lain aja kita bicara. Ya, silakan Pak Dikson. Sambil saya cari. Ya, Pak Dikson. Nah, silakan. Pak Ares kok turun dia? Oh, Pak Ares turun, dia lagi di itu, lagi di mall. Dengan dia di YouTube. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya ikutin apa aja. Di topik berikutnya apa nih, Buti? Iya, kita bicara ini aja lah ya, Pak Bowo. Lucu ya Bapak Ibu ya, sangat-sangat lucu ya. Ya, silakan Pak, mungkin Bapak mau kasih komentar ya tentang iman kita ya. Apa iya